kuis 1 UTS tugas 2 kuis 2 WS. Kalian kuliah kan ingin lulus ya? Ya, belum bisa dapat awan. Saya kasih nilai A itu gampang kan? Maksudnya dengan nilai. Ya. Jadi gini. Jadi poin-poin jadi nanti tugas ini nanti jadi 6 item nilai tadi ada tugas 1, kuis 1, UTS, tugas 2, kuis 2, UAS itu kalau kalian mengerjakan semua mungkin bisa jawab ya, tapi untuk kemudian untuk mendapatkan hasil yang bagus ya A nanti berkaitan dengan substansinya ya itu ya, jadi kalau khawatir lah nanti Pak untuk persentasenya gini gimana sudah saya jamin kalau kalian komplit urutan itu saya akan lulus itu gampang mulai ya. Umumnya ya kalau saya kasih nilai minim B. C itu kalau kebangetan anak-anak lain. Ya. Kemudian mungkin ada yang ada masukan masalah nilai. Ada? Saya open aja. Kalau kalian ada masukan silakan. Ada? Ada. Oke, sekarang kita masuk ke topik dari mata kuliah matematika. Kalau kalian lihat, terus sudah pernah lihat mata kuliah di matematika itu matematikanya ada berapa? Terus aku ada matematika, ada 2 ada nggak? Belum tahu. Kalau di elektro itu matematikanya sampai semester 4. Matematika 1, matematika lanjut, kemudian matematika teknik 1, matematika teknik 2. Kurang 4 semester. Kalau di informatika saya kurang tahu, kemungkinan hampir sama. Ya, hampir sama. Nah, kalau kita belajar matematika, ngomong-ngomong masalah matematika ya, mohon maaf ya, ini masuk ke 1 ya. Kadang-kadang backgroundnya kalian atau belakangnya beda-beda, betul? Betul. Ya kan? Saya pernah tanya ke guru mahasiswa saya, backgroundnya dari SMK. Ini sama saya tanpa menyampingkan lulusan SMK ya. Saya tahu kebanyakan ini kita ini masih dari SMK. Jadi ternyata di SMK A dan SMK B itu tipe pembelajarannya beda-beda ya. Betul ya? Betul. Jadi saya itu tanya 2 mahasiswa, ada yang sistemnya itu apa ya? Pokoknya beda lah antara formula apa yang istilahnya tadi itu formula itu di sana istilahnya formula apa? Perkelasan namanya gitu ya. Pembelajaran dengan praktek di laboratorium itu sekolah A dan sekolah B itu modelnya itu beda-beda. Waktu itu saya tanya, oh ternyata gini. Ya, ini pasti banyak dari SMK ya. Banyak kan ya. Oke, jadi di sini tuh saya anggap semuanya sama. Saya nggak bedakan entah kalian dari SMK, SMA, ya, atau kalau dulu itu sekarang semuanya nggak ada ya. SMK ya. Kalau dulu tuh saya itu semuanya itu yang cewek itu loh, muridnya itu. Sekarang nggak ada ya. Nggak ada SMK. Nah, jadi saya anggap semuanya sama. Jadi kita belajar sama-sama kita dari
penjumlahan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian bisa kan? Angka bisa kan? Bisa. Belum bisa. Bisa kan? Bisa. Nah, jadi mata kuliah saya itu ya saya kasih script. Pokoknya kalian bisa perkalian, pembagian, ya. Ini kita bicara sama. Nah, kemudian kita belajar matematika itu untuk apa? Ya. Kan di bangku sebelumnya mata pelajaran matematika itu apa? Namanya matematika ya? Sama ya? Sama. Matematika kalau biasanya kalau di universitas itu ada yang menggunakan istilah matematika, ada yang menggunakan istilah kalkulus, sama ya? Kalian matematikanya dari mana kalau dari SMK? Apa yang diajarkan apa aja? Kesamaan pernah? Turunan-turunan? Pernah. Nah, integral? Nah, Pitagoras. apa? Pitagoras. Pitagoras, trigonometri ya? Ya. SMK juga dapat semua itu ya. Berarti kita kan posisinya tinggal pulang sebenarnya, tinggal apa? Istilahnya mendalamkan ilmu masalah topik itu. Ya. Coba sekarang kali ini masih dasar ya. Kalian semua tahu turunan kan? Tahu turunan? Persamaan diferensial tahu? Nggak tahu. Turunan nggak tahu. Turunan tadi kan katanya nggak jadi turunan. Yang mana itu, Pak? Nggak ada. Oh, dari sama mana matematikanya? Kelas 3 itu benar-benar nggak ada materi. Oh, nggak ada. Yang materi kan 2. Materi nggak ada matematikanya. Lupa. Oh, kelas 3 di SMK sampean itu nggak ada belajar nggak ada, hanya praktikum. Hanya itu apa? Kena magang. Oh, full magang. Ya, Terus semester. Ya, itu waktu magang nggak dikirim materi sama sekali. Oh. Makanya tadi kan saya bilang setiap SMK itu ternyata metodenya beda-beda ya. Oke. Jadi saya sedikit-sedikitnya tahu bahwa itu adalah kalian. Jadi saya baca lagi, kalian belajar matematika, ya. Tujuannya itu sebenarnya paling mendasar adalah supaya kalian itu lebih paham, lebih bisa, lebih mampu untuk menganalisis sebuah kasus. Apalagi kalau kalian jurusan informatika. Ya. Jadi umumnya orang yang pandai menganalisis itu hitungannya pintar. Ya, hitungannya pintar. Paling simpel sederhana. Ya, saya ambilkan pemandur bangunan. Ya, pemandur bangunan itu hitungannya udah pintar kan? Terus pandai. Ya, borongan bata, borongan gini itu sudah itu harus pandai mau membantu lantai 3 itu bagaimana yang efisien. Ya, itu hanya kita kalau kita ingin kita analisis. Kalian kan informatika, pasti nanti besok arahnya kalian kan bikin sebuah pemrograman, betul? Kalian bikin pemrograman pasti nanti di dalamnya ada algoritma. Ya. Ya. Algoritma Tahu. logika.
pola pikir. Ya, ketika kita berpikir di dalam algoritma, ya, nanti ada kita menyusunkan sebuah metode untuk menyelesaikan masalah. Di dalam metodenya lagi kita kupas lagi di dalam metode untuk menyelesaikan masalah. Metode itu cara ya. Tahu punya? Metode itu cara. Jadi ada masalah, bagaimana saya ingin menyelesaikan ini? Saya nggak harus menggunakan metode ini. Cara. Nah cara itu pasti butuh hitungannya ada matematik. Tampaknya ya. Apalagi sekarang zamannya AI itu matematikanya itu jadi kompleks. Tampaknya ya. Artinya kalau kalian belajar matematika, kalian harus paksa otak kalian untuk menerima. Itu harus kalian bangun dari sekarang. Kalau kalian dari sekarang sudah buat apa masalah? Kalau otak kalian sudah menolak, sudah cuma saya menjelaskan A sampai Z sudah, tapi otak kalian sudah menolak. Paham ya? Ya. Jadi kalian harus menerima kalau memang di mata kuliah ini di perkuliahan matematika itu tetap diperketat, ya. Ada pertanyaan?
dalamnya ada bilangan rasional, dan juga ada bilangan irasional. Jadi bilangan rasional itu ya seperti bilangan bulat. Rasional itu masuk akal. Yang mungkin kita mengartikan bisa seperti masuk akal ya. Bilangan bulat 42 pecahan ya, pecahan seperti ini minus 23 per 129 ya. Kalau bilangan yang irasional itu seperti pi berapa nilainya? 3,14 kan seterusnya. Kalau sin 2 pi pi-nya berapa? Jadi pi itu ada 2 loh ya. Nilai pi itu ada 2. Kalau pi dia berdiri sendiri itu nilainya 3,14 atau 22,7 ya. Tapi kalau nanti istilahnya sin pi, sin 2 pi, berarti pi-nya 180 derajat. Jadi pi itu diarahkan ke besaran sudut, paham ya? Nah, jadi kalau misalkan sin 2 pi atau sin pi itu pi-nya jangan dimasukkan 3,14 tapi 180, paham ya? Nah, itu. Tapi kalau pi dikali sin pi, nah ini berarti kan pi, tahunya pi dikali sin pi. Jadi kalau ada pi dikali sin pi, ya, berarti pi-nya di sini adalah 3,14, pi-nya di sini adalah 180 derajat. Jadi ya, jadi pi itu bisa memiliki dua nilai. Ini dari mana Pak? Sudah jangan tanya ini ya. Saya juga nggak tahu ya. Ini adalah konstanta ya. Kita orang engineer bukan orang sains ya. Gak usah tanya-tanya ini dari mana, sudah nggak usah. Itu aja ya. Kita tinggal pakai aja. Oke ya, kita kembali lagi ke bilangan rasional dan irasional. Karena rasional dan irasional itu adalah bagian dari bilangan real. Ya, ini dibedakan. Kalau yang rasional itu kayak 1, 2, 3, minus 1, minus 2 itu rasional atau pecahan, setengah, seperempat dan sebagainya. Nah kalau yang irasional seperti pi, akar 2, akar 3, eksponensial, itu yang irasional. Bentuk-bentuk seperti itu yang irasional. Nanti akan ada bentuk. Ya, ini sebenarnya gini ya, nah. Banyak yang lihat juga sampai poinnya pointernya nggak lewat. Oke ya, nah ini bilangan real yang dibilangan sebagai satu ini dalam banyak bilangan. Ya ini bilangan real ya. Nah di sini yang saya mau poinkan di sini pi, nah sekarang pi itu kan 3,12 posisinya di sini ini pi ya. 3,14 berarti 3,14 gitu ya. Ya, berarti kan 103. Ya, kemudian
Sudah Pak. 1,4 sekian ya. Kita akan di sini. Nah, jadi artinya kalau kita melihat kuantitasnya, nominalnya, ya masuk dalam seperti ini. Cuma untuk pembeda apa misalnya pembeda angka-angkanya itu dibedakan, dia itu termasuk bilangan nasional dan bilangan. Di sini ada komisian, ada pos ya. Nah ini, siapa yang belakang? Kelihatan? Nah, jadi kalau saya tampilkan dalam bentuk diagram, ya ini diagram ini kotak ya, kotak di sini ya. Jadi real itu posisinya paling luar. Di dalamnya ada Ki, ada Kinot, ibarat ya. Ini bilangan yang Ki itu adalah bilangan rasional, yang Ki itu bilangan irasional. Sedangkan Z ini bilangan bulat, N bilangan asli. Artinya bilangan N ini ada di kawasan bilangan Z, bilangan Z ini ada di dalam kawasan Ki, ya. Kemudian Ki sama Ki beda. Ini yang rasional dirasional karena ada irisan. Kemudian bilangan semuanya ini di bawah naungan bilangan Jadi bilangan ini ya bilangan yang apa ya? Yang pokoknya kita dibuat semua bilangan ini. Maksudnya ya. Nah, kemudian kita definisikan satu bilangan asli ya, bilangan asli N ini seperti 1, 2, 3, 4. Bilangan bulat ini juga 1, 2, 3, 4. Bentuknya ya. Kemudian bilangan real akan sudah saya sebutkan. Kemudian bilangan rasional, bilangan yang dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua buah bilangan bulat. Maksudnya dengan syarat menyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tahu menyebut? Tahu bilang? A atau B? Mana menyebutnya? B. Menyebutnya bawah. Kalau A atau B, menyebutnya bawah. Pembilangnya yang atas. Ya. Nah, cuman seperti ini. Berarti ini menyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau menyebutnya 0, maka nanti kalau kita hitung harinya pasti tidak bisa. Bilangan dari 0 berapa? Nggak bisa. Jangan bilang 0 ya. Tidak bisa dihitung. Ya, tidak didefinisikan. Nah ya, 1 dibagi 0. Tidak mau, tidak bisa. Ya, belum ya. Jadi 1 bagi 0 itu bukan 0. Tidak ada hasil. Ya. Kalau 0 bagi bilangan 0. 0 bagi 1 0. 0 bagi 2 0. 0 bagi 0. Paham ya? Jadi jangan salah mengartikan ini ya. Nah, jadi bilangan rasional seperti ini. Berarti semacam kayak kalau kita masuk ke dalamnya itu seperti bilangan pecahan di sini. Setengah, seperempat, minus 7/13 dan seterusnya. Nah, kalau saya masuk, kalau bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat. Nah, apa maksud yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat? Dua bilangan bulat itu kan kayak 1 dan 2 ini kan? Ya. Nah, coba kita asumsikan. 0,5 itu bilangan irasional atau rasional? Rasional. Kenapa? Karena 0,5 itu adalah hasil dari 1 bagi 2. Akar 2. Hasilnya 1,4. Kenapa dia dikategorikan bilangan irasional? 1,4
Ya, masalahnya apa? Ini masih ada tulisannya ini. Ini juga ada tulisannya. Ya, komanya itu kalau kita jabarkan itu panjang kan, Pak Budi. Ya, kalau kita kan hanya mengambil simpulnya kan hanya mengambil 2 digit di belakang koma, 3,14 itu aja. Oke, dari sini teman-temannya. Pak, saya dulu Pak, untuk pertanyaan gas Pak. Oke ya, itu perbedaan bilangan rasional dan irasional. Iya, Ustaz. Nah ini, lebih jelas lagi. Ada 2 tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi 2 bilangan bulat m per n, betul kan? Tadi yang kedua kan 1,14 kalau tadi itu ya. 1,4 ya, 1,4 ini ya. Ya. Jadi 1,4 sekian itu kita tidak bisa menyatakan dalam bentuk pecahan m per n. Sehingga angka 2 ini kita masukkan kategori bilangan irasional. Nah, berikut cara membedakan bilangan rasional dan irasional. 2/3. Ya, 3/11 setengah. Ini masih pasti bilangan rasional. Karena pecahan. Kalau kita mengacu pada definisi ini, bilangan rasional bilangannya dinyatakan sebagai hasil bagi antara 2 bilangan bulat pecahan. Sudah. Kalau bentuk pecahan pasti itu bilangan rasional. Tapi kalau kita disuguhkan dalam bentuk bilangan bukan pecahan kayak gini, salah satu ciri khasnya itu adalah dia berulang berulang. Misalkan kamu ditunjukkan ini 0,000 sekian hasilnya ini apakah bilangan rasional dan irasional? Pasti rasional karena beratur. Jadi tiaranya itu teratur. Kalau kita disuguhkan ini 2/3 pasti rasional, paham? Yang ini juga sama, ini juga sama. Ini yang enggak teratur. Nah, ini dinamakan irasional. Atau juga yang akar. Pak, kalau akar 4 maksudnya kemana? Akar 2 hasilnya berapa? Jadi yang tadi kalau penjabarannya akar 4 itu hasilnya berapa? 2 Kalau 2 masuk bilangan rasional. rasional. Kalau tinggal beda 2 itu kan 4 bagi 2. Ya, Kan pecahan. ya, Betul kan? betul. Atau akar 4 itu kan 2,0000 kayak gitu. Nah, satu bagi 2 pasti kita kan asumsinya kan kalau dalam bentuk pecah bentuk koma itu kan 0,5 kan, padahal belakangnya itu ada rambutnya sama seperti akar 4 itu ya 2,0000. Kalau sudah 2,0 berarti itu adalah bilangan Rasional. pahamnya ya? Paham, Pak? Jadi kalian bisa mengidentifikasi dari komanya ini, bentuk komanya, polanya dia teratur atau tidak. Atau mungkin bisa kalian larikan ke dalam bentuk pecahan. Kayak tadi akar 4 kan 2 itu kan bisa kalau kita dengan bentuk pecahan kita ubah kalau pecahan 2 itu kan bisa 4 bagi 2 atau 6 bagi 3. Kan bisa kan? Berarti 6 bagi 3 itu sudah bilangan rasional. Kan sudah masuk dalam definisi ini. Paham? Ada lagi pertanyaan? Masih pagi?
Iya. 50. Nah, sekarang kemudian bilangan irasional di sini ya, itu fungsinya untuk apa? Saya kasih contoh. Kita beras. Tahu udah beras? Tahu udah beras? Yang itu ya Pak, A pangkat 2 atau Mbak, atau yang kali B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ya. Jadi ya kalian semuanya AI boleh. HP kalian juga Android semua. Kalau kalian macam ya susah kan ya. Kalian kan Gen Z loh. Ya. Kalau saya ini generasi apa? Gen Z bukan ya? Ya kalian kan Gen Z loh. Hal-hal semacam definisi arti itu kan sekarang sudah banyak dicari di internet. Apalagi sekarang AI. Pernah pakai AI? Itu apa? Belajar. AI yang gratisan apa yang pernah bayar? Gratisan? Gratisan Pak. Nanti tak akan tahu. Nanti justru kalian kalau skripsi ya, biar cepat ya. Kita lagi. Kalian harus pakai AI yang terakhir. Nah, fiturnya lebih besar, lebih banyak ya. Itu kalian pakai aplikasi itu sangat membantu. Ya. Apalagi kan satu contohnya bikin, kalau nanti signifikan kan bikin buku kan, ya, isinya buku lah. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nanti kan disederhanakan dalam bentuk PowerPoint untuk seminar ya. Itu kan bisa kan? Nah, untuk seminar kan. Lah itu buku kalian itu file kalian itu bisa kalian upload di AI, buatkan saya PowerPoint jadi kan. Jadi cuma nama aplikasi AI-nya saya kurang tahu. Ada dan lain. Ya, saya juga betul. Saya kan lagi studi lanjut kan, ya, studi lanjut. Jadi soal saya kalau S3 ya, S3 itu kan kalau salah satu syarat lulus itu kan harus publikasi ya. Tahu publikasi kan ya? Jadi saya menulis saya, kemudian saya tulis dalam bentuk paper mungkin 7 sampai 8 halaman, ya mulai dari latar belakang, hasil dan sebagainya. Kemudian saya serahkan ke bagian yang mempublish, ditolak terus saya. Sampai 4 kali ditolak saya. Ya, dengan komentar yang sama. Ditolak itu komentarnya sama, karena kurang ini, kesalahan ini. Akhirnya saya pakai AI. Kan komentarnya kan tidak menunjukkan kesalahannya yang mana, tidak ditunjukkan. Dia hanya komentari kurang ini, itu aja. Saya bingung nyarinya di mana yang bisa perbaiki. Akhirnya saya pakai AI. Saya coba pakai AI. Saya pernah bayar murah 1 bulan, hanya saya cari yang paketan murah 100, berapa 30.000 itu loh. Udah, jadi file saya itu saya upload, tolong revisi dari revisinya itu, komentarnya itu saya masukkan, tunjukkan yang mana. Jadi itu juga semua ya, semua. Nah, udah akhirnya saya perbaiki, saya submit lagi, ya saya kirim lagi, akhirnya masuk. Ya. Mungkin itu nanti kalau kalian sudah sedikit, apalagi kalau kalian informatika, bikin program apa yang di TikTok itu yang black box AI itu, ya, apalagi itu kan yang bikin web itu ya, sudah ada semua kan? Nah itu kan. Makanya kalau kalian kalau ditanya istilah-istilah itu, kalau kalian nggak tahu sebenarnya ya jangan sampai lah ya, sekarang sudah open informasi sekarang ya. Oke, saya lanjutkan dari sini.
Jadi ini masuk Pitagoras. Ya. Pitagoras itu ketika ini ya. Siku ini satu. Ini jalan A-nya A, ini B, ini C. Hanya ya. Kalau Pitagoras itu panjangnya ini berarti kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya, gitu ya? Ya. Kalau Pitagoras yang digabung banyak. Nah, kalau hanya panjangnya ini 1, B-nya ini 1, maka 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 ya, ini ya? Ya. Oke kan? 2. Ini kan C kuadrat. Jadi kalau C-nya sama dengan akar 2. ini nomor. Jadi saya ini fokusnya bukan di Pitagoras. Yang saya sampaikan di sini fokusnya bukan di Pitagoras, cuma ekspresi ini akar. Paham ya? Jadi akar 2 ini salah satu penggunaan apa bilangan dari Rasional. Maksudnya nah, operasi bilangan lagi. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Itu sudah jelas. Ya, bersifat komutatif. A plus B kalau buka B plus C. Tutup. Itu sama dengan A plus B plus C. Sudah jelas. Ya. Jadi perhatikan operator-operator di sini. Ya. Operatornya di sini perhatikan. A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Ya. A plus X sama dengan 0, ya maka simbolnya minus A. Tahu di sini? Tahu yang perempuan ini tahu? A plus X sama dengan 0. Ini berkaitan dengan kalau kita menjabarkan matematika, menjabarkan sebuah persamaan, nanti kita akan melakukan operasi pemindahan dari ruas kiri ke ruas kanan. Ya. Jadi misalkan A plus X sama dengan 0. Kalau menjumlahkan, kalau kita pindah ruas dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, maka tandanya akan berlawanan. Dari plus jadi minus, dari minus jadi plus, dari kali jadi bagi. Paham? Dari kuadrat jadi akar. Ada ini. Kuadrat pindah ke kanan jadi Akar. Paham ya? Nah, kalau ini saya pindah ke sana, wah ini kan operatornya kan penjumlahan, bukan perkalian, ingat ya? Kalian harus mengidentifikasi operatornya dulu. Kalau ini operatornya penjumlahan dari A, X-nya kalau positif, saya dikalikan jadi negatif. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Kalau misalkan kita menjumlahi A, X sama dengan 1, ini perkalian. Berarti A sama dengan 1 per X. Ini kan perkalian. Perkalian kanan jadi pembagian. Harus hati-hati. Ada yang tanyakan? Tentang otak adik ini ada yang tanyakan?
1 plus Y per X. Hah? 1 plus Y per X. Ya, makanya kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan nggak? Kelihatan. A X sama dengan 1 plus Y. Maka A sama dengan 1 plus Y per X. apa? 1 plus Y per X. 1 plus Y per X ini. Enggak full. Ini. Nanti sebenarnya nggak wajib ya, supaya nanti lebih apa, lebih aman ya. Nanti nanti dikasih ukuran. Artinya pengurawan itu kan diselesaikan terlebih dahulu. Ya berarti ini harus diselesaikan dulu sama Y, hasilnya dibagi ya. Ya. Nah, kalau kita menjumpai seperti ini, nanti kita akan kesulitan kalau menggunakan apa-apa yang titik 2 tadi. Agak ribut nanti ya. Apalagi nanti ini ada tambah Z. Ya. Nanti kalau misalnya kita menggunakan operator seperti ini, 1 tambah Y tambah Z dibagi X gini kan. Ya. Kita pakai step aja. Ya. Ini lagi. Berarti ini 1 plus Y dibagi X. Ini artinya kan sama nggak dengan ini? Ini dengan ini sama nggak dengan ini? Sama nggak? Sama. Jadi, nggak salah. Nggak salah. Simak. Nggak salah. B. Kalau kalian bingung ya, tadi tahu triknya. Kalau kalian butuh caranya, ya, cari bilangan yang paling mudah. Ya, yang paling mudah. Ini saya nggak pakai 1, biar nggak enak, nanti lihatnya. Biar bilangannya 12. Pakai 2. Ya. Tadi kan cuma tanda kan, 1, 2, 3 sama aja kan? Mana yang kasih 2 biar. Bisa? Kalau kalian bingung, apakah ini ke sini betul atau salah, gitu kan? Kalau kalian bingung, masukkan nilai. Bisa. Y-nya saya kasih 4. Ya, Y-nya saya kasih 2. Biar enak. Ya, nah berarti kalau ini berarti 2 tambah 4 per 2 ya, berarti 6 per 2 berarti 3 ya. Nah kalau ini 2 bagi berapa ini? 2 tambah 4 bagi 2 1 tambah 2 sama. Ya, berarti ini dengan ini bisa sama. Jadi artinya kalau kita menjumpai A plus B plus C plus D dibagi X, itu ya sama dengan A per E plus B per E plus C per E plus G per B. Paham?
Kalau yang tadi Pak, yang 1 plus Y gimana? Kalau digituin? Ini sudah. Ya. Ya, itu duanya jadi satu. Sama aja. Sama aja. Saya kayak gitu mengiyakan. Kenapa ini saya katakan 2? Supaya nanti pembaginya tidak punya halaman. Soalnya saya ngitungnya biar enak. Biar nggak pecahan. Kalau ini saya ganti 1, itu nanti pecahan nanti saya ngitungnya itu nanti. Kalau ini dibandingkan hasilnya sama, tapi nanti bentuknya bilang pecahan. Itu maksudnya apa? Paham Pak? Kalau ini kan dengan bulat, nggak usah mesti pakai kalkulator kan? Kan cuma 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2 gitu kan? Nah, itu maksudnya. Kalau ini 1 tambah 4, 5, 1 bagi 2, pecahan kan? Jadi tidak bingung kan ya? Oke Pak, ada lagi? Ada? Berhubung ini penyebutnya sama, maka bisa saya tulis lebih sederhana. Plus, seperti ini. Hasilnya seperti ini hasilnya. Paham ya? Hasilnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti ini 2 per E. Ini benar-benar jaga. Jadi kalau ini nanti ini dicoret, nanti hasilnya ini 2 per J, ini salah. Yakin. Dan kuncinya itu di sini. Ya? Paham? Nanti kuncinya di sini. Oke, sekarang yang nomor 4 sudah beres ya. AB sama dengan BA. Sudah beres boleh siapa ya? Ya.
1 simpulan A kali 1 sama dengan 1 kali A dengan A. Oke, dari semua bilangan dikalikan 1 ya. Terus ya. Untuk A tidak sama dengan 0. Nah, ini. Ingat ya. A tidak sama dengan 0. Berarti terkecuali angka 0. A sama dengan 1. Itu bisa diberi simbol 1 A minus 1. Bisa. Oke, contohnya lagi. Ya. AX sama dengan 1. Tadi kan berarti kan A sama dengan 1 X ini kan? Ya. Kita bolak balik. Nah, ini saya kasih gambaran X dengan X pangkat 1 sama nggak? Sama nggak? Tuh, kan? Nilai X itu kan dapatnya nilai. Atau tidak sampai ini. A sama dengan A pangkat 1 sama nggak? Sama. Oh ya. Sama. Misalkan A-nya itu 5. 5 pangkat 1 berapa? 5. Tetap sama kan? Ya. Sama. Nah, kalau di bawah di sini, ya, berarti ini kan dengan 1 X pangkat 1. Sama kan? Kalau kita ingin menyajikan tidak pecahan, tidak super, itu sama dengan 1 kali X minus 1. Jadi kalau penyebut di bawah ini ada pangkatnya, kalau saya naikkan, jadi dengan saya naikkan ya, itu pangkatnya menjadi Minus. atau berlawanan. Kalau di sini misalkan pangkatnya minus, saya taruh ke atas jadi positif. Nah, benar. Misalkan kalian menemukan kesalahan 1 per A minus 2, ini sama dengan 1 kali A pangkat 2. Ini pangkatnya ini berbalik. Next, nomor 9. Kembalikan. Ya. Nomor 9. Siapa disebuti? Ingat ya, kalau kita menjumpai kayak gini ya, A tadi ya kali kayak A gini ya, ini hanya perkalian ya. Ya. A kalau buka B plus C, berarti ini A dikalikan B tambah C, itu kan? Nah, kalau ini kita bisa perkalian disebutin ya, berarti ini sama dengan A kali B ditambah A kali C, ini. Paham kan? Ya. Jadi A kali B dengan A kali C. Tambah. Kalau ini minus, berarti AB minus A C. Paham ya? Kemudian yang jika AB sama dengan 0, jika dan hanya jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, ini jelas ya. Karena semua yang dikalikan 0 berarti hasilnya 0. Kalau AB sama dengan 0, berarti salah satu ini adalah 0. Atau dua-duanya 0. Minus A kali minus B sama dengan A B, betul? Minus kali minus positif. Ya. Minus A kali B sama dengan A minus B, ini sama aja. Karena ini minus dikali positif, ya hasilnya yang pasti negatif. Oke, itu ada pertanyaan? Ada soal pelan. Nomor 5 berapa? 0. Nomor 17? Ya enggak bisa itu dibagi 0. Kalau 0 bagi bilangan bisa selain 0 ya.
bisa. Tidak bisa. 3 bagi 0. Tidak bisa. Ya, 12 sama 0. 0. Berapapun angkanya, kalau pangkat 0 hasilnya 1. Ya. Berapapun angkanya, 100 juta pangkat 0. Ya. Tujuan kerjanya apa? Berapapun pangkat, berapapun nilainya kalau pangkat 0 itu nilainya 1. Yang kedua, Oke. apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Ini. Berapa kali itu? Dikurangi. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah Purwawa 1/4 dikurangi 1/3, betul? Betul. Caranya caranya gimana? Samakan punya? Betul. Nah, itu kalau nggak punya kalkulator ya. Kalau pakai kalkulator langsung kan? Nggak usah samakan ini punya, oke? Kita samakan ini punya, kita memperlakukan nggak pakai kalkulator. Keempat, minus 1/3. Penyebutnya disamakan ke berapa? 12. Kok bisa 12? Karena bisa dibagi 4 sama 3. Karena 4 dan 3 ini bisanya yang disamakan adalah angka 2. Angka 8 bisa nggak? Enggak. Yang 4 bisa, 3 nggak bisa ya? Ya. Itu ya. Yang bisa 12. Ini bisa 12 kali 3 ya? Ya. 3 kali 1? 3. Ini bisa 12 Bisa. saja? Ya. Kali 1? 4. 3 ini 4 berapa? Minus 1/12. Ini ya, betul ya? Ya. Berarti ini minus 12. Selanjutnya, siapa kan? Minus 12 ini langsung diapakan? Minus 12 ini selanjutnya diapakan? Dikalikan ini atau dibagi sama ini? Dikali. Dikali. Kalau kalian menjumpai sistem AX AB tambah C, ya, ada operator tanpa ada pengurawan, ini kan? Ya. Ada perkalian, ada penjumlahan, An. ada 2 operator. Yang lebih didahulukan itu adalah perkalian, Ya. pembagian. Itu lebih dominan, dia lebih kuat. Lalu penjumlahan. Jadi kalau kasus ini kan perkalian kan? Ya. Nah, berarti dikalikan terlebih dahulu. Berarti ini jika saya kalikan setengah ya? Ya. Kali kurung K. Berapa? Plus kali minus hasilnya? Benar. Ini kali berapa hasilnya ini? Setengah kali 12. A per B dikali C per D. Berarti hasilnya AC per B. Berarti ini 1 per 24. 4. Paham? Paham. Bingung? Jadi kalau perkalian pecahan, A per B kali C per D itu sama dengan AC dikali B per D. B. D itu yang pecah. Perkalian membagi seperti itu. Perkalian, ya, perkalian. Ya, ada tanya kan? Bingung? Berarti hasilnya berapa? Minus 1/24. Jadi ini hasilnya adalah minus 1/24. Kemudian berikutnya adalah ditambah 1/6. Berarti ini ditambah 1/6. 6. Terus kemudian jadi kemudian bisa makan menjadi berapa? 24. 24. 4.
jadi 24 dikali satu kan? Kali 1. Ini jadi 24 dikali 4 kali 1. 4. Apa hasilnya? Minus Minus 5. minus Minus 5.